oleh Tuhan untuk kita datang bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, jadi minggu ini tetap kita ibadah 3 kali karena lantai 2 belum selesai ya. Dalam pengesetan mungkin ya, saudara, mungkin ya minggu depan mungkin saudara ya, kalau itu misa ya. Tapi ya, saudara, puji Tuhan pembangunan sebetulnya sudah selesai. Ya, tinggal pengesetan ya, pengesetan musik ya dan sound ya, saudara. Videotron sudah selesai, puji Tuhan. Jadi tinggal satu langkah lagi, yaitu alat musik dan sound sistemnya, saudara ya. Sehingga minggu depan atau minggu terakhir kita akan pakai ibadah yang di lantai 2. Dan pagi hari ini, saudara, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Saudara, kalau kemarin judulnya sinergi, apa saudara? Potensi dalam kerajaan Allah ya. Itu banyak orang tanya, bingung saudara. Temanya aja bingung ya saudara ya. Apalagi nanti pemahamannya. Jadi nat sama tapi tema dirubah saudara. Jadi pagi hari ini kita akan belajar dari Filipi 2 ayat 1-11 itu tentang jadikanlah kami satu. Ya, jadikanlah kami satu. Saudara, kita akan baca dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah saudara, kalau kita bicara tentang kesatuan atau jadikanlah kami satu, saudara, ya, kesatuan sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman ini, saudara. Ya, gereja akhir-akhir ini ada begitu banyak tantangan dan pergumulan, bukannya dari dalam tapi juga dari luar, saudara. Jadi dengan kesatuan itu, saudara, maka ada kebersamaan. Dan ada dorongan, ada kekuatan yang ada di dalamnya. Karena saudara, dalam kesatuan itu kita akan ada kekuatan di dalamnya. Karena apa? Kita tidak hidup sendiri. Kita tidak akan menanggung sendiri. Tetapi dengan kebersamaan itu, saudara, dengan saling menopang satu dengan yang lain, maka itu akan menjadi salah satu sumber kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan apapun, saudara. Ya. Jadi kalau saudara lihat dalam dunia binatang itu, saudara, ketika mereka bersama-sama, walaupun mereka itu kekuatannya mungkin kalau secara pribadi-pribadi kecil-kecil, saudara, tapi ketika mereka bersama-sama, saudara, maka saya lihat di TV itu, saudara, ya, itu macan, harimau, saudara, ketika menghadapi kelompok yang kalau sendirian memang begitu mudah untuk apa, saudara? Dikalahkan, dihancurkan. Tapi ketika mereka dalam jumlah yang besar bersama-sama bersatu, saudara, maka saudara, singa atau macan itu enggak berani. Ya, mereka hanya menunggu nanti kalau ada satu saja yang mereka tertinggal, saudara, maka satu itulah yang diincar. Tapi selama dia kumpul bersama-sama, saudara, macan atau singa itu enggak berani, saudara. Karena apa?
Ya, karena tadi di dalam kebersamaan kesatuan itu ada kekuatan, ada kebersamaan dan itu menjadi sebuah kekuatan, Saudara. Ya. Dan persoalan menjadi tidak sesukar yang dibayangkan. Karena apa? Saudara kalau memang sendiri misalnya kita mengangkat Saudara ya, mengangkat barang. Ya misalnya 50 kilo. Kalau sendiri mungkin kita terlalu apa Saudara? Berat. Tapi kalau 5 orang kira-kira gimana Saudara? Sukar atau mudah? Mudah. Ya. Jadi Saudara, dengan kesatuan itu persoalan menjadi tidak sesukar yang kita bayangkan. Ya, ada solusi, ada jalan keluar yang bisa saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, sayangnya Saudara, justru menjaga kesatuanlah yang sering menjadi masalah dalam sebuah gereja. Perbedaan itu Saudara, pendapat itu disamakan dengan pertikaian. Kemudian perbedaan pilihan itu menjadi sumber perpecahan. Apalagi kemarin Saudara ya, atau pada waktu pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa tahun yang lampau, Saudara ya, pemilihan presiden dan sebagainya. Ya, seringkali dulunya sebelum ada pemilihan, Saudara, mereka akrab, mereka rukun. Tapi setelah perbedaan pilihan, maka dianggap apa, Saudara? Musuh ya. Kemarin salah satu pengurus di sini, Saudara, ya, beda pilihan, ya. Akhirnya merasa dulunya itu sohib, ya. Tapi karena beda pilihan, Saudara, akhirnya ada sedikit apa, Saudara? Renggang. Tapi puji Tuhan setelah berapa bulan kemudian kembali lagi, Saudara. Ya, jadi perbedaan pilihan, Saudara, itu bisa menjadi sumber perpecahan. Karena apa? Banyak orang memahami kesatuan itu sebagai keseragaman. Kalau bersatu berarti seragam, seperti pemain musik ini, Saudara. Ya, bajunya apa? Seragam, tapi enggak seragam juga, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, bentuk apa variasinya beda, tapi bentuk jenis kainnya sama. Saudara, banyak orang memandang bahwa kesatuan itu harus seragam. Mereka belum siap untuk apa? Bersatu di tengah-tengah keragaman. Ya, di tengah-tengah perbedaan. Seperti bangsa kita terkenal dengan apa? Di dalam gambar Garuda itu Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga, Saudara. Jadi Saudara, kita harus memperlengkapi diri kita, yaitu kesatuan dalam keragaman. Karena dalam gereja ini Saudara kalau tengok kanan tengok kiri sama semua enggak? Ya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus, ada yang hitam, ada yang putih, Saudara. Ada yang kumisan, ada yang enggak kumisan. Jadi macam-macam di gereja ini, Saudara. Kita memperkaya diri kita bersatu sekalipun dalam keragaman. Bukan harus seragam, Saudara. Kalau seragam, wah bayarnya itu enggak apa, Saudara? Enggak sedikit, Saudara. Ya. Oleh karena itu, Saudara, kita mau belajar kitab Filipi ini, Saudara. Dari jemaat Filipi ini. Ya. Karena apa, Saudara? Kalau kita perhatikan jemaat Filipi ini sebetulnya jemaat yang luar biasa, jemaat yang sangat baik. Ya. Karena apa? Itu dilihat dari pujian Rasul Paulus kepada jemaat ini. Kalau Saudara baca pasal 1 ayat 5 dikatakan di sana bahwa jemaat Filipi ini gereja yang tetap setia kepada Injil. Gereja yang tetap setia memegang teguh Injil Yesus Kristus. Di tengah-tengah tantangan, pengajaran-pengajaran baru palsu, sesat, Saudara, tetap dia berdiri di atas kebenaran Injil. Ya. Ini penting sekali, Saudara, apalagi di tengah-tengah zaman sekarang ini. Begitu banyak, begitu marak pengajaran-pengajaran. Saudara, ya memang ya yang diberitakan itu Injil, tapi Injil yang palsu. Injil yang menyesatkan. Tetapi jemaat di Filipi ini, dia tetap memegang teguh Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Tetap setia apapun, dia tetap pegang teguh itu. Dan itu dinyatakan oleh Rasul Paulus, bahwa gereja Filipi ini, jemaat Filipi ini tetap setia kepada Injil. Dia tidak mudah dipengaruhi, Saudara, oleh pengajaran-pengajaran yang baru yang seolah-olah itu benar.
Tapi itu tidak seperti Injil yang sesungguhnya diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, zaman sekarang ini saudara, Injil mulai disimpangkan, tidak diutamakan. Tapi sekarang ini banyak ditekankan, misalnya saudara, ya masalah kemakmuran, ya masalah mujizat. Mujizat ini dikejar-kejar banyak orang, saudara. Di Alkitab tidak pernah diceritakan bahwa mujizat itu sebagai tujuan utama. Tapi mujizat itu dipakai sebagai sarana, jembatan untuk Injil diberitakan. Tapi sekarang ini saudara, banyak gereja atau orang-orang percaya itu mengejar mujizatnya. Nah, saudara hati-hati karena dalam kitab Matius pasal 24 ayat 24 dikatakan di sana, saudara, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, saudara, ya. Saudara, di sana dia akan mengadakan begitu banyak mujizat yang dahsyat. Ya. Jadi nabi palsu, pengajar palsu, mereka akan membuat mujizat demi mujizat yang luar biasa, yang tidak kalah besarnya dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan, saudara. Tapi dia akan menyesatkan. Jadi ini kalau kita hanya fokus kepada mujizat, hati-hati saudara. Akhir zaman akan muncul nabi palsu, pengajar palsu, nabi palsu. Yang juga mengadakan mujizat, dikatakan mujizat yang besar, yang dahsyat. Ya. Nah, kalau kita hanya fokus kepada itu dan tidak menekankan kepada berita Injil, saudara, maka kita akan tersesat dan kita akhirnya akan binasa. Karena apa? Kita hanya mengejar mujizat. Yang kedua, saudara, jemaat Filipi ini jemaat yang mengasihi Paulus sebagai pendiri gereja tersebut. Kalau saudara baca Filipi 4 ayat 10, saudara, ya, dia begitu peduli, perhatian kepada Paulus sebagai pendiri jemaat pada waktu itu. Nah, sekarang ini, model sekarang ini, saudara, banyak gereja ya yang tidak peduli dengan hamba-hamba Tuhan. Bahkan sikap dan perilaku terhadap hamba Tuhan itu tidak begitu baik, saudara. Ya, tidak begitu baik. Padahal kalau kita lihat dalam kitab 1 Timotius pasal 5 ayat 11 dikatakan di sana bahwa saudara, kita harus menghormati 2 kali lipat, saudara, kepada pemimpin yang mengajar, yang berkhotbah, yang mengajar, yang memimpin dengan baik. Saudara, penghormatannya itu akan lebih, bukan sebaliknya, saudara. Ya. Hari-hari ini begitu luar biasa. Apalagi di Jawa Barat ini, saudara. Ya, ketika saya masuk pertama kali di Jawa Barat ini, wah, saudara, melihat sikap jemaat terhadap hamba Tuhan itu jauh beda dengan yang ada di Jawa Tengah, saudara. Ya, begitu sopan, begitu saudara, hormat, saudara. Tapi di sini, saudara, hamba Tuhan bisa dikata-katain dengan kebun binatang, saudara. Dan itu saya dengar sendiri, saudara, sampai saya kaget dan saya shock, saudara. Ya. Salah sedikit tapi wah, saudara. Kalau marah, saudara, itu luar biasa. Tidak bedanya dengan orang nggak kenal Tuhan, saudara. Ya, tapi jemaat di Filipi ini begitu mengasihi Paulus. Kasihnya itu bukan sekedar dengan perasaan atau pikiran kata-kata, tapi dalam Filipi 4 ayat 14 sampai 18 itu, saudara, itu disertai dengan tindakan yang nyata. Baik pada waktu Paulus di penjara maupun di luar penjara. Artinya jemaat Filipi ini jemaat yang mensupport hidup Paulus dan pelayanan Paulus. Jadi dia sekedar berkata-kata, tapi dia melakukan tindakan yang nyata. Sehingga kalau kita lihat di sini, jemaat Filipi ini jemaat yang luar biasa sebetulnya, saudara. Tapi saudara, kalau kita baca pasal 4 ayat 2 dan 3 di sana, ternyata ada masalah, saudara. Ada masalah, ada persoalan, ada perselisihan, pertikaian. 2 wanita, saudara. Tapi 2 wanita ini bukan sembarang wanita, saudara. Dia orang Kristen yang sungguh-sungguh, pelayanan sungguh-sungguh. Karena Rasul Paulus sendiri mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang bersama dengan Paulus. Artinya bahwa 2 perempuan ini, Sintique dan siapa, saudara? Audia ya, saudara. Itu ada perempuan-perempuan yang begitu luar biasa. Tapi terjadi konflik, terjadi perselisihan.
Sehingga Rasul Paulus minta kepada Sun Sugos, saudara, untuk menolong mereka supaya mereka kembali bersatu, saudara. Kembali bersatu, kembali rukun. Kalau enggak, saudara, itu berdampak kepada pekerjaan Tuhan. Nah, demikian juga, saudara, ini penting dalam kehidupan kita, dalam berjemaat di tempat ini, saudara. Kita harus menjaga kesatuan, saudara, karena apa? Kalau terjadi perpecahan, pertikaian satu dengan yang lain, saudara, itu akan menjadi dampak kesaksian yang tidak baik, saudara. Sehingga orang tidak akan mau datang dan bersatu, saudara, untuk bersama-sama dengan kita. Karena apa? Di dalamnya ada pertikaian, ada pertengkaran, ada perpecahan. Dan tidak menjadi kesaksian. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 2 menasihati kepada kedua saudara ini. Supaya mereka sehati sepikir, saudara. Supaya mereka sehati sepikir. Satu hati, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Paulus memberikan nasihat-nasihat. Bagaimana caranya supaya saudara kembali bersatu. Bagaimana jemaat ini terus bersatu. Satu hati, satu tujuan, satu jiwa, satu kasih, saudara. Dan ada 3 hal yang dibahas oleh Rasul Paulus. Bagaimana caranya kita bisa menjaga dan memelihara kesatuan itu. Yang pertama, dalam ayat 3a, saudara, dan ayat 4 itu dikatakan, saudara, supaya kita itu tidak boleh mencari kepentingan diri sendiri. Ya, dikatakan di sana dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya adalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi di sini ada 2, saudara. Tidak mencari kepentingan sendiri dan tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Nah, saudara, kata kepentingan sendiri ini lebih mengarah kepada ambisi yang egois, saudara. Ya, dalam terjemahan bahasa Inggris, New English Version itu, saudara, dikatakan jangan melakukan apapun yang ditimbulkan oleh ambisi yang egois atau kesombongan yang sia-sia. Nah, ini benar, saudara, karena apa? Adanya keinginan untuk meninggikan diri, menyombongkan diri, egois, saudara, akan melahirkan persaingan. Dan adanya persaingan akan melahirkan ketidaksenangan atau permusuhan. Jadi kalau ada, saudara, mementingkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, mementingkan diri sendiri, saudara, maka itu akan terjadi persaingan dan persaingan itu akan menimbulkan ketidaksenangan atau permusuhan. Dan itu contohnya di Alkitab ada, saudara, yaitu para murid Tuhan sendiri. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal yang ke-20 ayat 20 sampai 27, saudara, di sana saudara melihat, ya. Yang pertama yaitu siapa, saudara? Yakobus dan Yohanes menyuruh ibunya, namanya Salome, yaitu adik atau saudara daripada Maria, ibu Yesus, minta kepada Yesus supaya kedua anaknya nanti ketika pemerintahan Yesus menjadi raja, supaya dia duduk sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ketika hal ini sudah didengar oleh 10 murid yang lainnya, kira-kira gimana, saudara? Apa yang terjadi di sana? Pasal ayat 24 dikatakan, yang ke-10 murid ini ketika mendengar itu menjadi apa, saudara? Menjadi marah. Ya, menjadi marah. Jadi kalau kita simpulkan, saudara, para murid ini, saudara, sama-sama punya ambisi yang sama. Yaitu untuk apa, saudara? Untuk menjadi yang terbesar, termulia, tertinggi. Jadi mereka tidak ada yang mau, saudara, yang terendah. Tidak mau menjadi pelayan, enggak. Dia semuanya pengen menjadi yang termulia, terbesar. Dan itu menimbulkan apa, saudara? Masalah. Ya. Menimbulkan masalah. Sehingga yang lain menjadi marah. Nah, demikian juga, saudara, ini akan mengganggu, saudara. Akan mengganggu. Ini akan merusak hubungan satu dengan yang lainnya. Sehingga hal ini sudah, ya, perlu diperhatikan, perlu diwaspadai. Karena apa? Ambisi seperti ini, saudara, itu bisa berpotensi, sekali lagi, merusak kesatuan jemaat dan juga di dalam pelayanan. Kalau masing-masing, saudara, ego,
Masing-masing kira-kira misalnya musik aja saudara. Kalau nggak bisa saling satu dengan lain bisa saling kerjasama, saling menerima. Kira-kira gimana saudara? Pengennya main gitar yang nonjol, nanti drum yang mau menonjol, bass yang mau menonjol. Kira-kira jadi apa saudara? Jadi harmonisasinya gimana saudara? Kacau. Sehingga kita yang mendengar telinga kita menjadi apa saudara? Sakit saudara. Jadi masing-masingnya pokoknya keras-kerasan saudara. Saya yang pengen tinggi. Ya. Sehingga semuanya tinggi jadi akhirnya kita nggak dengar apa-apa saudara. Ya. Tapi diatur, kamu duluan deh. Ya, gitar dulu yang tinggi. Ya, setelah itu pelan. Setelah itu, wah kamu lagi keyboard lah. Waktu lagu ini, kata-kata ini kamu yang rendah. Wah saudara, terjadi harmonisasi yang baik sehingga kita yang nyanyi itu juga di bawah arus saudara. Dengan musik tadi saudara. Dengan musik ini bisa orang bisa nangis, bisa tertawa. Saudara, bisa senang, bisa sedih. Kenapa? Dibawa oleh situasi itu saudara. Ya, jadi saudara, perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Ya, karena kalau enggak saudara, maka rusaklah saudara. Pelayanan kita. Kita dalam berjemaat. Kalau masing-masing ingin menonjolkan diri sendiri. Ya, karena itu renungkanlah. Apakah dalam diri kita ada ambisi yang bersifat egois. Atau keinginan untuk menonjolkan atau menyombongkan diri. Kalau ada saudara, maka segeralah kita bertobat dan berubah saudara. Kalau enggak saudara, itu akan merusak. Akan mengganggu saudara. Kesatuan satu dengan yang lain. Ya. Dan itu sangat mengganggu dan merusak. Paulus memberikan nasihat agar kita tidak boleh memiliki ambisi yang egois ini. Melainkan harus juga memberikan perhatian pada sesama kita. Sebagaimana ayat 4 tadi. Kita tidak boleh saudara ya hanya memperhatikan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Kata memperhatikan di sini bukan sekedar melihat. Ya. Tapi mencermati, fokus pada sesuatu. Nah, kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kira-kira bisa melihat orang lain enggak, saudara? Seringkali saya gambarkan, saudara, gunung itu kan besar sekali, saudara ya. Tapi ketika kita hanya fokus kepada jari kita, kira-kira gunung yang besar itu kelihatan enggak, saudara? Ya, kalau kita hanya fokus kepada jempol saya ini, saya enggak bisa, saudara, melihat yang lainnya. Ya, demikian juga, saudara, kita mengatakan tadi bahwa kita tidak boleh hanya memperhatikan diri sendiri. Artinya fokus kepada diri sendiri. Kita boleh, saudara, memperhatikan diri kita. Tapi jangan sampai perhatian itu menjadi fokus kita. Sehingga sampai kita tidak bisa melihat orang lain. Keadaan orang lain, saudara. Misalnya, saudara, hari ini, saudara, apa kita melihat sebelah kita? Biasanya kan sebelah kita itu enggak berubah, saudara ya. Kursi yang kita duduk itu sudah ada namanya masing-masing. Iya. Apakah saudara pernah lihat enggak satu dengan lainnya? Hari ini siapa sebelah saya enggak ada ya? Atau saudara lihat, oh udah pindah di belakang. Kan enggak saudara ya. Ya biasanya ya itu saja. Nah hari ini siapa yang di sebelah saudara enggak datang? Apakah saudara ya setelah ini saudara akan mencari informasi, saudara mengontak mereka dan mendoakan mereka? Saudara, ini menjadi satu pertanyaan kepada kita. Ini tandanya kalau itu terjadi berarti kita ini tidak egois, tidak hanya mementingkan diri sendiri, memperhatikan diri sendiri, tapi kita memperhatikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang tidak datang hari ini. Kenapa, saudara? Ya, sehingga dengan demikian, saudara, itu akan menolong kita untuk menghindari, saudara, namanya pertikaian, perpecahan, masalah. Ya, karena apa? Kita saling peduli satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, saudara, apa nasihat Rasul Paulus bagaimana kita bisa menjaga kesatuan di dalam berjemaat atau bergereja atau di dalam pelayanan, saudara. Kita harus rendah hati dan menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Sebagaimana ayat 3b tadi, sudah dikatakan di sana. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Saudara, kalau kita berusaha untuk bersatu, maka kita akan berusaha untuk mendekat satu sama lainnya. Tapi saudara, ini bisa membuat kita
makin makin melihat kelemahan, kekurangan saudara kita, itu bisa menyebabkan kita bahkan makin tidak senang, saudara. Ya. Untuk kita bersatu, tentunya kita harus semakin apa, saudara? Semakin dekat. Tapi masalah ketika kita semakin dekat, kita tahu kelemahan, kekurangan saudara kita. Sehingga ini seringkali membuat kita bukan semakin bersatu, tapi semakin apa, saudara? Semakin nggak senang, semakin nggak suka. Oleh karena itu, saudara, ayat 3b tadi itu begitu penting, saudara. Kita harus rendah hati dan menganggap saudara seiman kita lebih daripada diri kita sendiri. Jadi untuk mengantisipasi, untuk mengatasi hal itu, saudara, maka ayat 3b itu perlu sekali, saudara. Yaitu kita harus rendah hati dan menganggap saudara seiman kita lebih baik daripada diri kita sendiri. Itu bukan berarti semuanya, enggak, saudara. Ya, sehingga kita merasa kerdil sekali, enggak. Kita harus menganggap orang lain lebih baik dari diri kita sendiri. Dan untuk itu tidak akan bisa kalau kita nggak punya sifat rendah hati, saudara. Ya, kita nggak mungkin bisa kalau kita nggak punya sifat rendah hati untuk kita bisa sudah menganggap orang lain lebih baik dari kita sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan hal itu? Saudara, yang pertama kita harus menyoroti kekurangan kita sendiri, saudara. Ya, kemudian kita menyoroti kebaikan kelebihan orang lain. Nah, jika kita bisa melakukan hal ini, saudara, maka kita akan melihat orang lain itu lebih baik daripada kita. Dan ini akan membuat kita menjadi orang yang rendah hati, saudara. Tapi sebaliknya kalau kita melihat kebaikan diri kita sendiri, kemudian melihat kejelekan orang lain, saudara, maka saudara, itu akan membuat kita bisa menjadi orang yang sombong. Karena apa, saudara? Aku yang baik, kamu yang tidak baik. Sehingga sifat alamiah kita, saudara, yang berdosa ini memang kecenderungannya, saudara, hanya melihat diri sendiri, kebaikan diri sendiri, dan tidak bisa melihat kebaikan orang lain. Ya, sehingga banyak orang seringkali kita mendengar, saudara, tidak bisa melihat kesuksesan orang lain. Kita nggak bisa bersuka cita melihat keberhasilan orang lain, saudara. Nah, kalau ini terjadi maka itu nggak mungkin, saudara. Memang pada dasarnya kita hanya bisa menghormati, menghargai orang yang memiliki nilai lebih daripada kita. Kita baru bisa menghormati. Tapi kalau di bawah kita, saudara, seringkali apa, saudara? Kita tidak hargai. Ini sifat alamiah manusia yang berdosa itu. Oleh sebab itu dikatakan tadi, saudara, maka kita harus memiliki rendah hati. Sehingga kita bisa menghargai dan menganggap orang lebih utama dibanding kita, lebih baik daripada kita. Kalau enggak, saudara, sampai kapanpun kita akan bisa menghargai orang, apalagi di bawah kita, saudara. Ya. Dan untuk itu, saudara, maka mari kita belajar, ya, untuk menjadi orang yang rendah hati, ya, rendah hati. Nah, untuk menjadi orang rendah hati ini sekali lagi tidak mudah. Ya, tidak mudah. Oleh karena itu, Rasul Paulus memberikan contoh teladan, yaitu melalui kehidupan Yesus Kristus. Kalau saudara baca pasal yang ke-5 sampai yang ke-11, ya, itu hal yang ketiga. Kalau kita begitu sulit untuk bagaimana caranya rendah hati, kita diberikan satu teladan, yaitu Yesus sendiri, saudara, dalam ayat yang ke-5 sampai 11. Kita harus meneladani Kristus Yesus. Teladan itu datang dari Tuhan Yesus sendiri yang tidak hanya menuntut kerendahan hati murid-muridnya. Kristus memberikan keteladanan bagaimana ia memiliki kesetaraan dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan itu. Ia memilih untuk mengambil rupa manusia, merendahkan dirinya sebagai hamba, bahkan taat hingga mati di kayu salib. Saudara, melalui hal ini, saudara, Rasul Paulus ingin menyatakan bahwa Kristus menunjukkan sifat rendah hati, tidak egois, dan rela berkorban demi orang lain, tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, ini Kristus yang dipakai sebagai contoh teladan bagi jemaat di Filipi. Bagaimana caranya kita memiliki sifat-sifat tadi, yaitu tidak egois,
mau rendah hati, rela berkorban bagi orang-orang lain, saudara. Dan teladan ini ditinggalkan oleh Kristus. Dan ketika Yesus Kristus melakukan hal itu, maka apa yang terjadi, saudara? Allah meninggikan Kristus. Sehingga ayat 9-11 tadi, itu adalah, saudara, hasil dari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois, mereka mau berkorban bagi orang lain, maka Allah meninggikan dia. Demikian juga kita, saudara. Kalau kita mau bersatu, mau saling merendahkan diri dan menganggap orang lain lebih baik daripada kita, maka Tuhan juga berjanji, Tuhan akan meninggikan kita. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 5 ayat 5-6, coba saudara. Kita baca 1 Petrus 5, 1 Petrus 5 ayat 5 dan 6. Ya. Coba kita baca sekali lagi 1 Petrus 5 ayat 5. Dikatakan di sana, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, bukan hanya orang muda tapi semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah saudara, marilah kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjaga kesatuan gereja kita sesuai nasihat firman Tuhan ini. Yaitu saudara, membuang semua ambisi yang egois yang hanya mementingkan diri sendiri. Memiliki kerendahan hati yang menganggap orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. Dan meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga saudara, melalui ini saudara, maka saya percaya saudara, kesatuan jemaat Tuhan, kesatuan gereja, itu bisa dijaga dan dirawat saudara. Tapi kalau enggak saudara, maka yang terjadi adalah pertikaian, perpecahan. Dan itu sangat merusak kesaksian di tengah masyarakat di mana gereja itu ada. Sehingga akhirnya saudara, bukan menarik jiwa datang kepada Tuhan, tapi membuat justru orang dari dalam menjadi keluar. Kenapa saudara? Karena ngapain? Di dalamnya hanya ribut, rusuh saudara. Oleh sebab itu saudara, melalui firman Tuhan pagi hari ini, melalui jemaat Filipi ini, mari kita belajar. Ya, untuk terus menjaga kesatuan di antara kita. Kenapa? Dengan kesatuan itu saudara, ada kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan apapun yang kita akan hadapi semakin hari bukan semakin mudah. Tapi dengan kesatuan di antara jemaat Tuhan di tempat ini, maka saudara, itu akan menjadi salah satu sumber kekuatan untuk kita menghadapi tantangan-tantangan yang kita akan hadapi ke depan. Baik itu dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, 3 hal ini yang Paulus nasihati kepada kedua saudara kita tadi, ya, yang sedang bertikai, yang sedang bermasalah itu saudara. Sehingga kesatuan di antara anak-anak Tuhan tetap terjaga dengan baik. Sehingga itu akan menjadi daya tarik orang untuk datang kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdiri untuk kita naik ke satu pujian. Jadikanlah kami